Selamat pagi Mbak Desi sama Ibu Dini. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke, sesuai janji kita kemarin ya, saya perawat savana. Di sini sekarang saya mau jelasin mengenai diet DM. Ada yang tahu gak DM itu apa? DM apa ya? Panjangan apa? Oh, belum tahu. Oke, kalau gitu sambil jelasin ini saya bawa leaflet ya, bisa dibaca satu-satu. Oke, jadi kan ayahnya Mbak Desi kan punya penyakit gula ya. Dari tahun berapa Mbak? Dari tahun 2019 ya? Ya, 2019. Nah, sekarang kan kondisinya udah berangsur membaik ya. Tapi kita sebagai keluarga harus menjaga tetap stabil keadaan tubuhnya dengan cara salah satunya itu diabetes mellitus. Bisa dibaca itu pengertian DM. DM itu diabetes mellitus, bukan meletus ya ibu-ibu Mbak ya. Jadi penyakit DM itu biasanya penyakitnya jangka panjang. Bisa juga dipengaruhi oleh faktor keturunan, pola makan, pola hidup, pola istirahat. Ya, kalau misalnya yang dialami Mbak Desi, kira-kira faktornya dari faktor apa? Faktor keturunan juga. Keturunan ya. Soalnya waktu saya kaji juga dari orang tua juga punya penyakit gula ya. Nah, di sini bisa dibaca nih Mbak Desi sama Ibu Dini. Jadi gula darah puasa itu normalnya itu 70 sampai 130 yang ada di depan. Ya. Kalau gula darah setelah makannya 80 sampai 180. Kalau misalnya mau cepat diingat itu pokoknya kurang dari 200 itu rentang normal. Kalau di atas 200 berarti harus dilihat lagi pola makannya udah benar atau enggak nih gitu ya. Lanjut nih ada tujuan diet DM. Nah, ya tujuannya yang pertama itu mempertahankan kadar gula darah dalam tubuh. Jadi biar nggak ketinggian, nggak kerendahan, jadi tetap stabil. Karena kalau dua-duanya antara ketinggian sama kerendahan sama-sama bisa buat drop ya, kadar gula baik. Yang kedua itu memberikan cukup energi sama mencapai berat badan normal. Jadi nggak obesitas sama nggak kurang gizi juga. Yang ketiga menghindari komplikasi karena biasanya tuh penyakit gula itu larinya kemana-mana, bisa ke jantung, bisa ke otak gitu. Jadi kita mencegahnya dengan cara diet DM ini. Dan yang terakhir itu meningkatkan derajat kesehatan melalui gizi yang optimal. Jadi yang biasanya Mbak Desi sama Ibu Dini dengar diet-diet itu bukan untuk menurunkan berat badan ya. Diet itu bisa jadi pola makan yang baik gitu untuk mencapai kesejahteraan tubuh yang seimbang. Nah ini nih biasanya nih ibu-ibu nih ke Ibu Dini biasanya suka masak menu apa buat Pak Tunario? Oh, menunya tuh telur rebus, tempe, tahu, digoreng atau direbus. Ya bagus. Terus sayur kacang sama labu di bening, sayur Sayur bening. bening ya. Ya. Terus sama minum madu Tiap pagi. Tiap pagi tapi tidak minum teh manis. Oh betul. Tidak minum teh manis, cuma itu. Buahnya kadang diberi pisang rebus. Oh, pisang rebus. Selain pisang rebus apa tuh Mbak Desi? Buahnya biasanya apa ya? Kalau jus-jus jus alpukat. Nah, ya. Oke. Yang tadi Ibu Dini sama Mbak Desi jelasin tuh udah betul ya. Nah, kalau misalnya seandainya nih Ibu Dini pusing mau masak apa, nah bisa dilihat di sini pola makan untuk pasien DM. Di sini ada tabelnya 3, ada dianjurkan, dibatasi, sama dihindarin. Yang dianjurkan itu ada nasi merah sama roti gandum. Kalau dibatasi semua karbohidrat, contohnya nasi boleh, roti boleh, kentang boleh, yang tadi disebutin sama Ibu Dini. Tapi itu dibatasi, nggak boleh kelebihan. Kalau protein hewaninya itu ada ayam boleh, gitu. Ikan, putih telur, sama daging tidak berlemak. Kenapa kuning telurnya dikurangin? Karena dia banyak kolesterolnya ya kalau kuning telur. Jadi boleh, tapi dibatasi. Nah yang dihindarin tuh apa? Yang pertama ada keju, abon, dendeng,
susu full cream itu harus dihindari. Susu putri. Nah, Kalau susu cair boleh ya? susu cair yang apa tuh? Yang melek, yang kaleng. Oh, yang kaleng. Kalau Melek. yang kaleng itu kalau bisa dikurangin Kurang. karena yang kemasan itu tuh yang banyak mengandung gulanya. Oh iya. Yang boleh tuh susu UHT. Oh, sampai ini. Jangan full cream. Nah, sumber protein tadi yang betul tuh yang dijelasin sama apa Ibu Dini, ada tempe, tahu ya, kacang hijau boleh, kacang merah boleh, Iya. kacang tanah, semua kacang-kacangan boleh. Nah, sayurnya itu yang dianjurkan itu ada kangkung, daun kacang, oyong, timun, tomat, labu, semua suka ya? Iya, suka ya. Oke. Yang dibatasin itu ada bayam, buncis, labu siam, jagung. Jadi boleh tapi dibatasi. Nah, yang tadi yang buah-buahan itu tuh yang katanya apa Mbak Desi apa supaya bisa apa? Alpukat. Nah, ternyata jus alpukat tuh harus dihindarin. Oh. Boleh tapi apa harus dihindarin. Kalau pisang gimana? Pisang. Kalau pisang boleh. Ambon. Pisang boleh tapi dibatasi. Oh, dibatasi. Yang boleh banget itu ada jeruk, apel, pepaya. Pepaya suka, Pak? Iya. Jambu air sama belimbing atau salak. Oke, terus ada minuman tuh yang paling penting tuh apa? Air putih. Betul, air putih sama susu low fat. Susu kacang hijau gimana? Boleh, susu kacang hijau boleh. Ya? Terus yang dibatasinnya itu ada teh, kopi tapi tanpa gula atau pakai gula yang misalnya gula yang untuk diabetes. Sama yang paling bagus itu tuh makan rebus-rebusan sama makanan kukus tuh buat snacknya. Biasanya kalau ibu ini ngerebusnya rebus apa gitu? Rebus pisang, terus singkong, ubi, terus tales. Oh iya, tales itu juga boleh ya. Pokoknya hindarin kue-kue manis. Labu kuning. Oh, labu kuning. Labu kuning dikukus. Oh iya. Pokoknya yang dihindarin tuh kayak dodol, selai manis, sirup-sirup gitu dihindarin. Terus ini nih ada gaya hidup sehat. Jadi pembagiannya itu kalau makannya biasanya makan pagi jam berapa Bu Dini? Pagi mau berangkat kerja. Jam 6:30, jam 7. Itu makan pagi jam 6:30, makan siangnya jam 12 atau jam 1. Jam 1. Makan malamnya? Makan malamnya itu biasanya habis maghrib jam berapa ya? Jam 2 ya. Ya. Oke, itu udah betul ya. Kita bagi dalam 3 porsi besar. Sama kalau snacknya kalau bisa buah-buahan sama snack yang tadi kayak roti gandum. Ya. Terus pilih cemilan yang rendah kalori dan rendah gula gitu. Kukus-kukusan boleh, dimsum kayak somai itu kukus-kukusan boleh gitu. Jagung rebus, bubur kacang hijau gitu. Kue pisang. Ya, boleh. Itu kan kukus ya. Iya. Terus yang paling penting itu buat pasien dengan diabetes itu harus dijaga pola istirahatnya, pola olahraganya. Kalau Pak Tunaria suka olahraga jalan kaki. Itu rutin setiap minggu? Ya, setiap hari. Ya, sama tidur yang cukup. Ya. Tidurnya 7 sampai 9 jam. Ya, tidurnya jam 9 sampai jam 4 bangun, terus langsung sholat. Terus langsung kerja ya? Kerja. Karena paling penting itu pantau gula darah secara rutin. Nah, kalau Mbak Desi sama Ibu Dini punya alat cek gula darahnya? Waktu itu punya, tapi kemana tahu tuh. Sekarang udah nggak punya, nanti beli lagi aja. Oke, dan itu harus pentingnya. Jadi kita nggak bisa nentuin, oh ini tuh kayaknya drop nih, oh kayaknya rendah nih. Harus dengan alat itu kita bisa tahu. Oke deh, kalau begitu cukup sekian sampai di sini ya, Mbak Desi sama Ibu Dini mengenai diet DM. Nanti selanjutnya pertemuan yang akan datang kita akan belajar senam kaki untuk pasien DM. Kenapa senam kaki? Karena kebanyakan pasien dengan diabetes itu larinya ke kaki. Biasanya lukanya di kaki gitu, karena ada penumpukan cairan di situ. Makanya kadang dia kalau kepentok atau luka tuh nggak nyadar, tiba-tiba luka makin lama makin besar gitu. Kita mencegahnya dengan cara senam kaki. Kira-kira kapan ya kesininya lagi? Oh, kalau misalnya hari Sabtu besok? Insya Allah
Oh bisa, bisa. Untuk waktunya seperti sekarang aja ya, jam 10-an gini ya. Iya. Kalau begitu ada yang ingin ditanyakan kembali atau sekiranya udah paham Mbak Desi sama Bu Dini? Ya cukup. Mungkin kalau saya ada, kalau misalnya pas gulanya mungkin turun mungkin ya, itu dimakanin permen apa gula Jawa boleh tidak itu? Nah, kalau Pasien. pertanyaan bagus nih, apa Ibu Dini kalau misalnya lagi drop itu diapain? Yang pertama yang tadi saya bilang harus dicek dulu. Jadi kita nggak bisa menentukan kayak ih kelihatannya pucet nih, kelihatannya ini, tapi kalau dicek tiba-tiba malah tinggi gimana gitu. Kalau misalnya dicek tadi di bawah berapa tadi normalnya Bu Dini? Gula darahnya? 200-an bawah 200. Misalnya di bawah 70 tuh yang rendah banget. Nah, berarti harus diminumin air gula. Boleh tadi apa? Gula Jawa, merah, gula merah gitu. Itu sebagai pertolongan pertama ya. Habis itu boleh dimakan manis-manis boleh, biar gula darahnya seimbang lagi. Tapi untuk mencegah itu, mencegah turun banget, mencegah naik banget harus dengan diet DM ini. Oh iya. Ada lagi pertanyaannya Mbak Desi sama ini? Mungkin cukup ya. Kalau begitu terima kasih nih atas waktunya ya Mbak Desi, Bu Dini. Semoga ilmunya yang saya berikan bermanfaat. Terima kasih Sus juga udah datang ke sini. Ya, sama-sama. Nah, kalau begitu saya pamit ya. Dan besok nanti hari Sabtu besok ketemu lagi jam 10 di sini lagi ya. Iya. Kalau begitu saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.